Jadi kalau ada kiai yang tegas ceramah, siapa orang yang meninggalkan sholat dengan sengaja maka ia kafir. Kemudian ada jamaah yang gelisah. Kita beri senang sama penceramah ini yang ngomong di asal bunyi baik. Kafir, dikit-dikit kafir, dikit-dikit apa? Kafir. Ini ulama nih tukang ngapir kan apa? Orang ini jangan diundang lagi kata Pak Guru. Nanti dulu, bukan ucapan ulama. Ulama hanya menyampaikan kepada Allah. Ulama mengatakan kalau Rasulullah telah bersabda dalam sabdanya kata Nabi, man taraka sholatan muta'ammidan faqad kafar. Siapa orang yang meninggalkan sholat dengan sengaja, maka dia telah kufur. Orang yang disebut kafir. Kalau Anda tidak terima dikafirkan, maka Anda jangan tinggalkan apa? Sholat. Ya enggak, Pak? Iya. Suara adzan masjid selesai, muadzin pujian dikentongi diadani orang tekan iku wong bakal cilaka. Dikentongi diadani orang tekan iku wong bakal cilaka. Dawuh Nabi sekabeh umat Islam aja tinggal sholat siksane berat besok ning alam akhirat. Sugi sawah sugi mobil besok mati tunggangane katil. Harta benda orang ngintil, sing ngintil amal secuil. Kahartos? Syukur kahartos. Muadzin pujian tadinya bukan ini pujian nanti kakuping suara adzan di masjid tiga tepihan si horeng tengah wartosan ngajak sholat sasarengan. Udah 10 putaran daya no nyamper nengok ke tukang ya Allah kamu diganti akhirnya kunaon pujian dikentongi diadani orang teka iku wong bakal cilaka. Tetangganya apa? Mulai pusing ngasah kedok. Itu kan pujian menyinggung pisan gara-gara dikentongi, kentong, kemudian diadani, padahal kan kapiran meureun ka bumi teu datang-datang. Akhirnya cek muadzin teh iku wong bakal cilaka. Begitu golok sudah diasah. Dan masih dikasih apa? Maklum. Datang keneh bae eta muadzin akhirnya apa? Ngambil HP, buka YouTube. Begitu diklik apa? Tarling. Lagunya Klaus. Apa? Klaus. Lagunya itu goyang dompet. Bisa teh. Wah ini goyang. Rame akhirnya
tiap rumah keluar semua. Protes, datang kemana? Ke masjid, pintu masjid semuanya ditutup sama muadzin. Dari luar pating apa? Gedor. Hei buka, dia masjidnya hantu nih. Dan sudan dibuka naon deh. Masjid sebenarnya edan teh saha aing teh sia. Aing teu datang aing. Tadi aing pujian teu datang, ayeuna aing ngeter tarling datang. Masya Allah, la haula wala quwata illa billah. Sudah nanti di sini harus disetel tarling kayaknya Pak Guru. Biar pada datang berjamaah untuk melaksanakan sholat berjamaah. Masya Allah. Tadi insya Allah masyarakat Argasari orangnya beriman, bertakwa. Makanya berkah kampungnya, berkah rakyatnya, termasuk berkah juga pakuwunya. Amin. Alhamdulillahirabbil alamin. Nah, ibadil kiram rahimakumullah. Inilah pentingnya. Jadi mari kita jadikan rumahku adalah surgaku itu dengan kita membangun sholat yang 5 waktu. Satu sama lain jangan kita saling acuh. Suami wajib mengingatkan istri, istri wajib mengingatkan suami. Dalam masalah ibadah tidak ada kata gak enak. Dalam masalah ibadah tidak ada kata malu. Karena ini suatu kebaikan dan ini merupakan kewajiban yang mesti kita tegakkan. Saya malu, saya isi, saya takut. Kalau Anda sudah takut, mengingatkan keluarga Anda untuk melaksanakan ibadah sholat yang 5 waktu, maka sama aja Anda telah menjerumuskan mereka ke dalam api neraka. Kira-kira jelas Bu? Pengantin ada? Mana? Di kamar. Masya Allah. Ini perhatian untuk pengantin. Tidak boleh kita ini malu satu sama lain. Suami sama istri, istri sama suami. Tidak boleh malu dalam rangka mengingatkan untuk sholat. Kalau ternyata kedua-duanya bodoh, awam, tidak mengerti tentang masalah sholat, tentang ilmunya sholat, kenapa nggak mau belajar? Tidak ada kata terlambat untuk belajar itu. Di kampung kita ada kiai, di kampung kita ada ustaz. Kita minta kepada mereka untuk belajar. Minimalnya kita minta tolong, ustaz, saya pengen baca bacaan sholat nih dari awal sampai akhir. Tolong dengarkan mana yang salah. Emang dulu nggak pernah belajar masih kecil. Ya waktu kecil saya dulu belajar, tapi saya waktu kecil itu ikut-ikutan. Sekarang saya bisa memahami betapa pentingnya itu yang namanya apa? Ilmu. Kali aja saya begini karena sholatnya belum benar, maka saya ingin perbaiki dari mulai kita memahami tentang syarat dan rukunnya, kemudian kita memahami tentang bacaannya, dan sampai akhirnya kita memahami arti dari bacaan sholat yang kita baca. Pertanyaan saya sekarang, apakah Bapak Ibu ketika membaca bacaan sholat sudah mengerti artinya? Lisan kita membaca, hati kita menerjemahkan. Sudah sampai ke situ belum? Sampai detik ini kita baru hafal bacaannya saja. Itu juga belum tentu tartil. Lalu siapa yang harus kita salahkan? Gak ada, kecuali diri kita. Kenapa kita nggak mau belajar secara sungguh-sungguh? Makanya ini banyak para santri, para muda-mudi. Antum semua masih apa? Masih banyak kesempatan, masih jauh langkahnya. Tidak boleh disia-siakan. Jangan racuni kesempatanmu dengan apa? Dengan handphone salah satunya. Sekarang banyak orang yang lebih sibuk membuka apa? Handphonenya daripada Al-Quran. Dan itu bukan di kalangan anak-anak saja ternyata. Bapak-bapak juga di pos ronda sibuknya apa?
main HP, akhirnya tetap kemalingan. Ngumpul ngariung, dulu ngobrol diskusi, sekarang apa? Ngumpul ngariung itu main game. Betul? Ini penyakit, jadi tanpa disadari kita ini sudah dijajah kepada Allah oleh apa? Handphone. Bukan nggak boleh kita punya handphone, silahkan Anda mau punya satu dua kita boleh, tapi jangan sampai handphone itu mempengaruhi Anda untuk bisa jauh dari siapa? Allah. Apalagi meninggalkan sholat gara-gara apa? Termasuk apa? Kita membantah perintahnya siapa? Orang tua. Nggak sedikit sekarang anak-anak lagi asik main game, kemudian emaknya nyuruh, nah, ayo siap-siap ngaji. Baik dari ladeni. Ya nggak? Nah, ayo siap-siap ngaji, mandi dulu. Udah sore nih, nanti keburu maghrib. Marah. Apa sih mak? Orang tuh lagi asik, ngaji dulu coba. Anak zaman sekarang dia dijajah dengan apa? Handphone. Bahaya tidak? Bahaya tidak? Kalau begitu saya tanya, ada nggak di Argasari anak macam begitu? Ada. Ini penyakit, dan ini memang sulit untuk disembuhkan, kecuali kita orang tuanya betul-betul ekstra, ustadz, kiai, guru ngaji, termasuk kapuru aparat desa, bekerja sama. Bagaimana caranya mereka ini tidak sampai teracuni oleh HP, khususnya di waktu-waktu mereka ngaji. Maghrib itu waktu yang ideal untuk ngaji, Pak. Kadang-kadang ada di kampung kita orang yang punya wifi atau warnet. Kalau bisa Pak Kuku bekerja sama dengan para ustadz, para kiai, bagaimana caranya kita datang ke yang punya wifi agar wayah maghrib itu dimatiin dulu. Begitu juga TV dimatiin dulu. Dengan baik kita datang silaturahmi, tidak menutup rezeki. Insya Allah Allah siapkan di depan rezeki yang lebih berkah. Kenapa? Karena anak-anak lebih kesedot oleh apa? Wifi. Bahkan ada anak yang bilang belajar dari HP juga bisa, nggak ke ustadz langsung juga. Itu kan udah bahaya. Krisis idola sekarang. Idola anak-anak muda khususnya lebih ke artis, lebih ke orang-orang di luar negeri sana. Mending artisnya yang beriman dan bertakwa, mereka jaga tuh auratnya, mereka tutur katanya baik, agamis. Ternyata tidak, yang ada mereka lebih mengidolakan artis yang pakaiannya terbuka. Mestinya yang harus kita jadikan idola itu para ulama, para kiai, guru-guru ngaji kita. Sebab dalam hadis Nabi tidak ada keterangan an-nadru ila wajhil artisi ibadatun, tidak ada. Dalam hadis Nabi dikatakan an-nadru ila wajhil alimi ibadatun. Memandang, melihat wajahnya orang alim, guru-guru kita, para ulama, para kiai, itu ibadah nilainya. Ternyata sekarang ini Masya Allah, anak-anak muda-mudi kita ini sudah teracuni oleh apa? Oleh HP. Sehingga idola mereka pindah ke HP. Di HP sama aja kita menggenggam apa? Dunia. Coba klik negara apa? Amerika keluar. Jadi kita pegang handphone ini sama dengan memegang alam dunia. Kita mau tahu tentang informasi di negara lain gampang tuh, HP. Tapi jangan sampai HP itu mempengaruhi kita untuk jauh dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini anak-anak muda sekarang teracuni oleh HP. Yuk selamatkan. Saya di Cirebon, Pak Muhanizin, membuat sebuah program Maghrib Mengaji Serentak Matikan TV. Sekali lagi, Maghrib Mengaji Serentak Matikan TV. Alhamdulillah santri banyak.
ba'da maghrib, dari mulai kelas TK ya sampai SMA, nanti malam ba'da isya dilanjut lagi. Orang-orang yang bekerja mereka pulang, mereka ngaji, anak-anak kuliahan. Jadi itu masuknya ke kelas a'la, kelas yang tinggi, campuran tua muda jadi satu. Tapi tetap berbasis pondok pesantren yang dikaji kitab kuning. Alhamdulillah kompak. Nama majlis kita di Cirebon Bakuwu namanya Majlis Ta'lim Al-Aqsa Rijalul Dhot Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kenapa harus ada Rijalul Dhot? Diambil dari keterangan Subhanul Yaum Rijalul Dhot. Pemuda masa kini adalah regenerasi yang akan datang. Maka perkumpulan para pemuda, nggak ada yang tua juga. Siapapun yang tua ngumpul bareng dengan kita di Majlis Al-Aqsa Rijalul Dhot. Tidak ada yang tua. Mereka usianya menjadi apa? Muda lagi. Muda. Masa kini adalah regenerasi yang akan datang. Seandainya kiai kita di kampung ini beserta Pakuwu bekerja sama, keliling masyarakat, siapa yang punya warnet, siapa yang punya wifi, kemudian bersilaturahmi menyampaikan pesannya agar maghrib TV dimatiin, warnet ditutup sementara, wifi juga sama. Nanti setelah anak-anak pulang ngaji jam 8 baru boleh dibuka kembali. Insya Allah ini akan lebih baik untuk anak muda-mudi kita. Setuju? Setuju. Setuju? Setuju. Yakin? Yakin. Tapi tetap ada yang tidak setuju. Karena apa? Alasannya banyak. Apakah kita cari rezeki dan lain sebagainya. Ini tantangan, ini resiko. Bagi siapa? Bagi para mubaligh yang menyampaikan ilmu. Anda sebagai ustaz, Anda sebagai kepala desa, kalau tidak mau ambil resiko, mundur. Betul? Betul. Sebagai kiai, kita mesti melihat kepada datuk daripada para habaib, yaitu Nabi kita tercinta Nabi Muhammad SAW. Apakah beliau di dalam memperjuangkan Islam itu mulus-mulus saja? Tidak. Penuh tantangan, penuh rintangan. Ketika itu Nabi belum menyebarkan kalimat tauhid, Nabi dicintai oleh keluarganya. Oh, sangat amat dicintai. Abu Lahab pamannya mencintai Nabi. Kurang apa? Begitu girangnya Abu Lahab kepada Allah. Pada saat Nabi lahir, ia pun menggendongnya. Senang punya ponakan. Tapi ketika Nabi tumbuh dewasa, lalu Nabi menyebarkan kalimat tauhid, mulai benci. Itu siapa? Abu Lahab. Jadi Nabi dibenci itu bukan oleh orang lain, tapi oleh keluarganya sendiri. Orang lain mah kecil, tapi kalau sudah yang membenci keluarga kita, beratnya. Tapi meskipun begitu, ibadah Allah, ini adalah resiko di dalam apa? Berdakwah. Maka siapapun para ulama, para kiai, para azadil, para masyayikh yang tidak punya keberanian untuk menyampaikan yang hak itu hak, yang batil itu batil, karena takut atau karena apa? Nggak enak, itu saudara saya, nggak enak, itu teman dekat saya, nggak enak, itu tetangga saya. Maka Nabi katakan dia adalah bukan ulama, tapi setan bisu. Ibadah. Apa kata Nabi? Ya, man sakata anil haqqi bahwa syaitonun akhras. Siapa orang yang diam dari perkara yang hak, dia nggak berani itu mengatakan kebenaran, padahal jelas itu salah. Dia nggak berani mengatakan bahwa itu haram, padahal jelas itu haram. Karena apa? Karena ada hubungan emosional. Dia saudara saya, dia tetangga saya, dia teman saya. Maka Anda sebagai ustaz, Anda sebagai kiai, dicap oleh Nabi setan bisu. La haula wala quwata illa billah.
Ini beresiko, apalagi guru-guru kita yang punya keberanian yang tinggi di dalam apa? Berdakwah, menyampaikan hak itu hak, batil itu batil. Saya punya guru di Ciawi, di Bogor, Al-Habib Ahmad Fahmi bin Abu Bakar Al-Aidarus. Alhamdulillah beliau adalah seorang ulama besar. Di zaman Pak Harto beliau berapa kali dipenjara karena menyampaikan perkara hak. Tidak sedikit beliau juga Pak menyinggung siapa? Pemerintah. Gara-gara menyinggung akhirnya ditangkap, dipenjara. Dan itu bagi mereka hal biasa, Pak. Jangankan dipenjara, dibunuh bagi mereka itu adalah merupakan cita-cita mereka. Karena apa? Ketika mereka menyampaikan kebenaran kemudian dibenci, itu lebih mereka sukai daripada mereka menyembunyikan kebenaran kemudian dicintai. Mereka hina di hadapan siapa? Allah. Saya lebih baik dibenci, lebih baik dihina oleh siapapun. Karena apa? Menyampaikan kebenaran, daripada saya dicintai oleh warga Argasari, dilulukan, dihormati, dicintai, dipuja-puji, tapi saya menyembunyikan apa? Kebaikan. Misalnya di sini ada seorang kiai, ada seorang ustaz, kurang apa? Dicintai oleh masyarakatnya, disanjung-sanjung, dipuji-puji. Kenapa? Usut punya usut, ustaz ini tidak pernah nyinggung Pak Kuhu, tidak pernah nyinggung masyarakat, padahal di masyarakat banyak kemaksiatan, ada minuman keras, ada macam-macam, termasuk perjudian. Judi zaman dulu nggak ada yang online, sekarang ada judi online. Alhamdulillah akhirnya ketahuan juga. Saya pernah ceramah menyampaikan tentang apa? Judi online. Selesai ceramah ada yang ngomong, Anda hati-hati, judi online itu nggak ada. Ceramah materinya kemana-mana, nggak ada judi online tuh. Mana buktinya? Saya katakan nanti Allah akan buktikan. Akhirnya apa, Pak? Ada yang namanya judi online. Allah buktikan. Ada judi online. Anak-anak sekolah SMP kita dengerin apa pembicaraannya. Nomor pira mau metu? Ngerti nggak, Bu? Jadi miris. Yang ditanyain teh nomor pira. Kadang-kadang dia bangun tidur, saya mimpi begini-begini. Wah, kayak ini nomor cantik nih. SMP, Pak. Bagaimana dengan anak SMA? Bagaimana dengan anak kampus? Bagaimana dengan bapak-bapak? Wallahu a'lam. Kita nggak tahu. Anak kita punya handphone, apa saja isinya kita nggak tahu. Ya nggak? Buktinya apa? Kita orang tua pengen mengawasi, kita orang tua bodoh juga, nggak ngerti. Apalagi handphone sekarang ini, handphonenya handphone Android. Ya, ada kata sandinya. Mak pengen lihat handphonenya, mangga mak, mangga. Begitu di otak atik, nggak masuk. Mapane mak lo bakal beli bisa wis menang coba. Sama siapa? Orang tua. La haula wala quwata illa billah. Makanya emak-emak juga perlu sekarang untuk paham tuh sama apa? Handphone, tapi tujuannya untuk mengawasi siapa? Anak-anak kita. Ini anak zaman sekarang ini, Bu, pinter bohongin siapa? Orang tua. Handphone dikunci, dikasih kata sandi biar emak bapaknya nggak buka, nggak ngawasin. Padahal kalau dibuka, diawasin, oh ternyata isinya bisa aja video macam-macam, bisa ada chattingan dengan orang macam-macam, bisa ada aplikasi apa, perjudian dan lain sebagainya. Banyak kasus macam begini, Bu. Ngeri nggak? Ngeri. Makanya alhamdulillah kalau memang betul Kapolri sekarang ini sedang memberantas judi online, dan sekarang aktornya sudah dapat tuh
Dijemput di luar negeri, alhamdulillah. Syukuran enggak? Syukuran. Para pelaku kemaksiatan dimanapun berada, khususnya yang ada di negara Indonesia, mudah-mudahan segera diberantas. Gak boleh ada yang disisakan satupun. Sebab itu yang keloknya yang bisa membuat masyarakat dan negara kita ini hancur. Seandainya se-Indonesia ini sibuk semuanya menggelar zikir bersama, zikir tiap hari, baca maulid tiap hari, se-Indonesia semuanya fokus apa? Wirid, zikir, hizib, ratib, maulid, se-Indonesia, tapi tidak ada yang memberantas kemungkaran. Maka doa-doa kita, zikir-zikir kita itu nggak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Perlu ada yang namanya menanam padi dan ada yang memberantas hama. Ya nggak, Bu? Kalau nggak ada yang memberantas hamanya, panen kita bagus nggak? Ada kiai yang tugasnya kaderisasi di pesantren, mereka ajarin tuh para santri supaya pinter ngaji, paham hukum. Ada kiai yang tugasnya apa? Memberantas kemungkaran supaya apa? Negara ini aman. Faqala ta'ala, walau anna ahlal qura amanu wattaqu lafatahna alaihim barakatin minas samai wal ardh walakin kazzabu fa'akhadnahum bima kanu yaksibun. Jelas ayatnya. Seandainya suatu kampung ini atau negeri ini orangnya, penduduknya beriman, bertakwa kepada Allah, Allah berjanji, la fatahna alaihim barakatin minas samai wal ardh, akan kami buka tuh keberkahan dari langit dan bumi. Apa yang turun dari langit, air hujan akan berkah. Apa yang keluar dari bumi, ibu-ibu nanam apa, semuanya berkah. Nggak ada yang gagal panen dan lain sebagainya. Tapi sebaliknya, kalau kita sudah tidak beriman kepada Allah, tidak beriman kepada Rasulullah, tidak lagi mengidolakan orang-orang yang soleh, jauh dari majlis-majlis ilmu, fa'akhadnahum bima kanu yaksibun, Allah akan turunkan apa? Siksa. Allah akan turunkan azab dengan sebab apa yang diperbuat oleh kita semua. Maka orang yang beriman ketika melihat dan mendengar bahwa di wilayah sana ada banjir bandang, ada longsor, ada gempa bumi dan lain sebagainya, mereka akan kembali kepada Al-Quran. Mereka akan buka ayat tadi. Bagi mereka orang yang beriman, termasuk kita, ini bukan hanya sekedar musibah, tapi ini adalah apa? Azab dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa? Karena warga di negara Indonesia ini masih banyak yang jauh dari ulama, tidak beriman kepada Allah, tidak bertakwa kepada Allah, tidak cinta kepada Rasulullah, tidak mengidolakan lagi para ulama, dan tidak senang lagi kepada majlis-majlis taklim. Mereka lebih senang kepada hiburan. Nah, itu salah satu. Yuk, ajakan Pak Kuwu tadi bagus untuk kita ikuti. Pak Kuwunya di sini orang beriman, insya Allah orang bertakwa, mengingatkan kita semua masyarakatnya. Alhamdulillah, di sana banyak banjir, di sini tidak. Pantes di sini kan daerah apa? Pegunungan, gak mungkin banjir. Siapa tahu apa? Gunung Batuk. Kalau gunung tuh yang sebelah sudah batuk, gimana nih masyarakat di sini? Kan bahaya.
Banjir enggak, tapi longsor. Longsor enggak, tapi gempa bumi di sini gimana? Gempa bumi enggak, tapi ambles ini bumi gimana? Kan kita enggak mau. Berarti pertanda bahwa di masyarakat Argasari ini masih banyak orang yang beriman dan bertakwa. Maka Allah jaga kampung ini. Amin. Kalau seandainya masyarakat Argasari ini sudah tidak ada yang beriman dan bertakwa, sudah tidak ada yang mengidolakan para ulama. Ulama itu bukan tontonan, ulama itu tuntunan, harus kita ikuti. Ulama itu bukan pelawak, jangan disuruh ngelawak. Saya mau ceramah sebelum naik ke panggung ada yang bisikin, bukan di sini Pak bukan. Ya itu kan kalau bisa ya ngelawak ya, sebab jamaah di sini banyak yang ngantuk. Saya lebih suka jamaah ngantuk daripada saya suruh ngelawak. Cari aja tuh pelawak, ya nggak? Saya nggak ngelawak aja bapak ketawa, ya nggak? Apalagi kalau ngelawak. Saya nggak ngelawak, bapak ketawa, ketawanya jadi ibadah. Tapi kalau saya ngelawak, bapak ketawa, ketawa bapak dosa. Ya, ya tidak. Nah, mari bapak dekatkan diri kepada Allah. Ya. Jangan sampai kampung kita dibinasakan oleh Allah. Kita belajar. Ya, daerah-daerah lain tsunami, banjir bandang. Allahu Akbar. Masih ingat pengalaman kita waktu di Garut ada banjir bandang. Kita dengan para laskar turun ikut serta membantu. Masya Allah, membantu. Itu rumah ya Allah kotornya minta ampun, itu masjid ya Allah, musola ya Allah, kita bersihkan dengan kawan-kawan. Sedih tapi bersyukur. Sedihnya ya mereka kan menderita, bersyukurnya alhamdulillah kampung kita tidak terjadi apa-apa. Datang musim hujan, tidak kebanjiran, tidak longsor, ya nggak Bu? Datang gempa bumi di beberapa wilayah, alhamdulillah kampung kita aman, tidak ada rumah apa roboh. Kenapa coba? Berarti di kampung kita masih banyak orang yang beriman dan bertakwa. Apalagi kalau bapak ibu semuanya lebih dekat lagi dengan Allah, lebih dekat lagi dengan para ulama, lebih rajin lagi datang ke majelis ilmu. Wah, sudah pasti keberkahan itu bakal bertambah. Jangan kaget, jangan heran kalau sekarang ini negara kita lagi carut marut, lagi semerawut. Kenapa? Karena kita orangnya sudah tidak mengidolakan lagi orang-orang soleh. Yang kita idolakan orang-orang salah. Dari ucapan kita tiru latah orang Islam itu mesti Islami. Ahabul kalami ilallah arba'un, subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la haula wa la quwwata illa billahil adilil azim. Kita punya latah. Ucapan yang paling dicintai oleh Allah ada 4. Subhanallah, kalimat tasbih. Walhamdulillah, kalimat tahmid. Wala ilaha illallah, kalimat tauhid, kalimat tahlil, kalimat najat. Wallahu akbar, kalimat takbir. Jadikan itu latah kebiasaan kita sehari-hari. Dikit-dikit subhanallah. Ini enggak ada orang agamanya Islam, orangnya muslim, perempuan muslimah, ketika dia kaget yang diucapkan latahnya mulut, yang keluar dari lisannya kotor, kasar, jorok. Kadang-kadang ada ibu-ibu yang ngucapin barang dewi isi, ya nggak Pak? Ditegur. Kalau Bu isi, masa ibu punya barang ibu diumbar di lisan ibu asal wislatah. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Coba ganti latah kita dengan latah Islami supaya Allah makin cinta sama kita. Coba ucapkan sama-sama subhanallah. Muni tahu muni? Muni subhanallah. Coba
Walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Dikit-dikit subhanallah, dikit-dikit alhamdulillah. Ini enggak, kaget sedikit yang keluar kata-katanya kotor, kaget sedikit yang keluar kata-katanya kasar, kaget sedikit yang keluar kata-katanya jorok. Nah, ada nggak kira-kira yang latah begitu? Nah, melalui apa pengajian ini tolong dirubah, jangan kita mengaku Islam sebagai seorang muslim latah yang keluar itu kalimat kasar, kotor, jorok, nggak pantas. Ya Bu, nggak pantas. Datang kapan goblok? Coba bertemu dengan teman lama tak jumpa, dia pulang merantau. Kalau di Cirebon mungkin bahasanya begini, kiri lebih terkalah. Kiri itu paham gak kiri Pak? Apa? Anjing. Wong jadi panggilnya apa? Anjing. Ini kan latah pertemanan udah biasa. Anda jangan gunakan latah yang dilarang oleh Islam. Anda punya teman-teman Anda, punya orang tua, Anda panggil nama orang tuanya, itu aja udah dosa. Anda punya teman namanya Muhammad, dipanggilnya Muhammad, itu juga udah dosa. Nama yang bagus Muhammad, dipanggilnya apa? Mod. Coba. Itu merubah. Siapa nama Anda? Muhammad. Bagus banget, tapi saya tadi dengar Anda dipanggilnya Mod. Innalillahi wa inna ilaihi. Nama yang bagus Muhammad dipanggil Mod menjadi buruk, itu aja udah dosa. Apalagi nama Muhammad ketika kita bertemu kita sapa dia kiri, lama nggak ketemu, itu udah jelas-jelas apa? Berdosa. Nah kita rubah melalui pengajian ini. Setuju? Kita rubah dengan kalam yang paling dicintai oleh Allah. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Silakan yang mana saja kita pakai. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Subhanallah walhamdulillah subhanallah walhamdulillah subhanallah walhamdulillah subhanallah. Jangan itulah yang kita pakai. Alhamdulillah. Kita kembali. Banyaknya kita ini kalau melihat handphone itu lebih ke arah yang kita ikuti hal-hal yang buruknya daripada yang baiknya. Kita meniru artis, mengidolakan mereka, kita tiru yang buruknya. Tuh, ada di kampung yang giginya pakai rantai motor. Itu dari mana? Dari dulu juga Pak Kubu di kampung mah nggak ada yang begitu, ya nggak? Mereka tuh melihat ada artis giginya pakai behel, akhirnya ditiru. Anda tahu nggak dalam kitab Al-Kabair itu termasuk apa? Termasuk dosa besar, bahkan Nabi melaknatnya. Yakin? Ada beberapa golongan yang akan Nabi laknat. Kalau sudah bahasanya laknat berarti masuknya nanti kemana? Ke neraka. Nah itu salah satunya apa? Orang yang di giginya dipasang apa? Kawat, dipasang behel. Anda tujuannya apa? Kalau sakit gigi ya obati. Kalau Anda giginya somplak maka tambal. Ya enggak? Ini gigi Anda bagus, pakai Anda apa? Renggang-renggangin dengan kawat. Itu namanya apa? Memantas diri. Cek kitab mah lil husni. Itu namanya haram. Sebab apa? Al-mubayyirati khalqallah. Anda telah merubah ciptaan Allah. Nggak boleh. Dari lahir alis ibu itu ya kayak gini.
Ya, begitu pergaulan, wah itu teman saya alisnya bagus tuh kayak bulan sabit, tebal juga, hitam juga, akhirnya datang tuh kemana? Ke orang yang bisa merubahnya, minta di apa? Dirubah, dikerok alisnya, kemudian ditebelin dan lain sebagainya. Bulu mata diledek, lentikin. Masya Allah, lihat apa yang Nabi katakan. Itu perbuatan yang dilaknat oleh Allah dan Rasulnya. Na'udzubillahi min dzalik. Apalagi kalau sudah membuka aurat, dia lepas tuh kerudungnya, dia lepas tuh hijabnya, dengan bangganya dia jalan, rambutnya dibonding, padahal pada saat lahir dia keriting kayak mie. Awas hati-hati, Anda lahir rambutnya keriting, sudah dewasa, kemudian rambutnya dibonding, maka Anda telah merubah ciptaan Allah. Hukumnya haram, nggak boleh. Ada lagi yang rambutnya pirang, ditambal, disambung, nggak boleh. Ini perbuatan macam begini sudah menjadi kebiasaan, khususnya bagi para perempuan. Hati-hati, sebab yang namanya menutup rambut, menutup aurat, kan aurat perempuan itu seluruh badan kecuali muka dan kedua telapak tangan. Beda dengan laki-laki, ya nggak? Nah, berarti mesti tertutup dong. Itu perintah Allah. Faqala ta'ala, ya ayyuhan nabi qul li azwajika wa banatika wa nisa'il mu'minin yudnina 'alaihinna bi jalabibihinna dzalika ayyu'arabna fala yudhi. Sadaqallah. Kata Allah kepada Nabi, wahai Nabi, katakan kepada istri-istrimu, putri-putrimu, wanita mukminah, agar mereka memakai jilbabnya yang bisa menutupi apa? Dadanya. Pakai jilbab aturannya harus tertutup, ini dadanya, jangan pakai apa? Kerudung tapi dadanya masih apa? Kelihatan, berwujud, kelihatan. Ya. Supaya mereka mudah dikenal dan mereka tidak dihinakan. Ada perempuan lewat jalan, dia tertutup auratnya, laki-laki lagi pada duduk nggak berani goda. Di sini laki-laki juga kalau perempuannya auratnya tertutup, nggak ada yang sual-siul, ya nggak ada yang berani nge-track godain mereka, nggak ada, malu. Itu yang lewat santriah. Coba kalau perempuan lewat dengan muka yang cakep, dada montok, pantatnya apa? Bahenol, tanpa apa? Menutupi aurat, jalannya diatur begini begitu. Oh, pasti apa? Neng, mau kemana Neng? Nah, pasti digodain. Makanya perempuan tuh nggak ada harganya kalau sudah buka apa? Aurat. Masih mending paha ayam ada harganya. 1/4 berapa? Daripada paha wadon. Makanya ibu lebih tertutuplah. Ini ya, pengantin wajib nanti kalau keluar dari rumah menutupi apa? Aurat. Jadi menutupi aurat itu syariat, Bu, bukan adat. Ya, kalau adat itu bisa diubah-ubah, diikuti nggak diikuti? Diikuti, berarti kita mengikuti adat selama tidak bertentangan dengan syariat, boleh saja. Tapi kalau adatnya sudah bertentangan dengan syariat, nah kita tidak usah ngikutin, toh nggak akan ada tuntutan di akhirat gara-gara tidak mengikuti adat, istiadat. Tapi kalau kita nggak ngikutin syariat, wah tuntutannya berat. Di akhirat kita bisa disiksa. Makanya saya tanya nih masyarakat Argasari, pakai kerudung itu adat apa syariat? Cari cimbang.
ngomong menutupi aurat itu adat apa syariat? Syariat. Kalau syariat berarti aturan siapa? Allah. Kalau adat aturan siapa? Manusia. Mana yang harus kita ikuti, aturan Allah atau aturan manusia? Aturan Allah. Maka menutupi aurat itu hukumnya apa? Wajib. Masyaallah. Ibadil kiram rahimakumullah. Sekarang sudah jam 12:30 kurang sejam. Jam 11 lebih 20 menit. Nah, kita punya waktu 10 menit sebelum ditutup. Saya sampai subuh, Bang. Baru kali ini saya ceramah, ada yang bilang sampai subuh, yang kuat baik. Ya. Boleh nggak saya kasih oleh-oleh, saya kasih hadiah ke Bapak Ibu semua? Boleh. Boleh nggak? Boleh. Nah, saya ini alhamdulillah mendapatkan ijazah doa kebaikan untuk anak dari guru mulia cucunya Rasulullah Al-Habib Ahmad Fahmi bin Abu Bakar Al-Aidarus. Beliau itu cucunya Rasulullah, marganya Al-Aidarus. Beliau mengijazahkan doa penting untuk apa? Untuk kebaikan anak kita. Kadang-kadang kita ini kalau mendoakan anak paling cuma baca Robbi habli minas sholihin. Ya enggak, Pak? Selebihnya kita dengan bahasa kita, Gusti kita punya anak begini. Sekarang dengan doa yang khusus bilughatil arabiyah, karena khairul lughah lughatun arabiyah, sekaligus diterjemahkan di bawahnya. Ini sudah mewakili dari perasaan Bapak Ibu semua, orang tua yang sudah memiliki anak-anak. Tentunya Pak, doa ini kita baca sangat penting untuk perubahan anak-anak kita. Coba Bapak Ibu, ada nggak kira-kira di sini yang anaknya bandel, nakal, dinasehatin sama orang tua, sudah dikasih ultimatum peringatan, sudah bahkan orang tua sampai marah juga, sudah mentok. Akhirnya kita sebagai orang tua, mentok itu artinya apa? Nyerah. Anak kita wis ketahan sekarang, makin gede makin sasah. Kalau sudah ada anak macam begitu Ibu, ini doanya. Mau Ibu doa ini? Mau nggak? Mau dibaca? Alhamdulillah. Nggak apa-apa sih sebenarnya, kalau nggak mau juga saya bawa lagi ke Cirebon. Jadi saya mau izin dulu sama Kiai. Kiai kira-kira ini bagus tidak kalau dibagikan ke jamaah? Bagus. Baik. Saya minta karena Allah ya untuk bisa dibagikan, dibantu. Ini ada naskah, silakan berikan kepada jamaah karena Allah. Saya memberikannya karena Allah, maka Bapak Ibu menerimanya juga karena Allah. Guru saya mengijazahkan, saya mengijazahkan kembali kama majazani Syekh Habib Ahmad Fahmi bin Abu Bakar Al-Aidarus. Nah, mohon dibantu ya sama pemuda agar apa lebih cepat. Nah, sembari doa ini berjalan, dibagi kita bersolawat. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Semua kasih, jangan ada yang nggak dikasih. Sehabisnya itu. Ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala
sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. 3 kali lagi. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Sekali lagi. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Sallu ala Muhammad. Kepada pengantin, pada intinya semoga ilmu yang disampaikan ini tentang baiti jannati, yaitu kita mesti membangun baiti jannati dengan apa? Istiqamah menjalankan sholat yang 5 waktu, itu utama. Dan yang kedua, tidak boleh bosan yang namanya mencari ilmu. Kemudian kepada Adinda Fahri yang besok akan dikhitan, tentunya kita doakan mudah-mudahan menjadi putra yang soleh. Indallah wa indan nas, soleh mungguh Allah, soleh mungguh orang banyak, yaitu masyarakat. Kalau begitu pasti dicintai Allah, dicintai masyarakat, dicintai umat. Dan kepada kedua orang tuanya, jangan pernah bosan untuk terus memberikan nasihat, mengarahkan mereka, memberikan tarbiyah, pendidikan agama. Jika orang tua nggak bisa, dorong mereka supaya mau belajar. Insya Allah ini hadiah berupa doa, khususnya oleh orang tua dari Ananda Fahri, agar dibaca, diamalkan mumpung anak kita belum dewasa, mumpung anak kita masih kecil. Mudah-mudahan tidak berat mendidiknya, sebab kalau anak kita sudah dewasa, ibarat pohon yang sudah tua bengkok, mau diluruskan itu apa? Susah, yang ada patah, ya kan? Tapi tidak ada kata terlambat. Siapapun di antara kita yang hadir di sini, saya yakin punya anak, punya cucu. Mari kita amalkan doa ini. Perhatikan di dalam doa ini ada kalimat Allahumma inna nastaudi'uka auladana fi kulli makanin ghabat anhum uyununa. Apa artinya? Ya Allah, kami menitipkan kepadamu anak-anak kami dikala kami tak membersamai mereka. Artinya apa ibadah? Siapa kita? Kita ini banyak kekurangan, kita ini banyak kelemahan, sehingga apa? Kita tidak bisa mengawasi anak-anak kita 24 jam. Apakah ibu-ibu dan bapak-bapak tahu anak kita keluar dari rumah, mereka bergaul dengan siapa, lalu mereka ngapain? Tahu nggak? Jangan mereka keluar dari rumah, mereka di dalam rumah, mereka kunci tuh kamarnya. Kita orang tua nggak tahu lagi apa anak kita. Jangan di dalam kamar, satu ruangan di ruang tamu kita duduk tidak ngapa-ngapain, anak kita main handphone. Khusyuk, kita orang tua nggak tahu yang dilihat tuh apa, yang sedang
chat itu siapa? Kita nggak tahu. Maka dengan kita menitipkan kepada siapa? Allah yang maha tahu, Allah yang maha mengawasi, Allah yang maha menjaga. Insya Allah anak-anak kita akan dijaga oleh Allah, diselamatkan oleh Allah, karena kita orang tua telah menitipkannya kepada siapa? Kepada Allah. Pernah tidak Bapak Ibu ketika anak kita keluar dari rumah, apakah mau sekolah, mau ngaji, mau main, atau mau aktivitas kerja, kita berdoa sebelum anak kita itu menghilang dari pandangan mata kita? Berdoa, ya Allah, saya titip kepadamu anak saya. Pernah tidak? Kadang-kadang udah ngucapin salam, udah loyong aja, udah selesai. Melalui doa ini yang telah diijazahkan oleh guru kami yang mulia Al-Habib Ahmad Fahmi bin Abu Bakar Al-Aidarus, menjadi manfaat buat Bapak Ibu, sehingga putra putri Bapak Ibu ada perubahan ke arah yang lebih baik. Karena kita sadari anak kita sudah dikasih tahu begini, dikasih tahu begitu, mereka susah. Masya Allah. Saya kurang apa sebagai orang tua? Katanya anak ini pengen ngaji, pengen sekolah. Kalau misalnya dibeliin handphone, ternyata apa? Enggak. Yang ada malah asik main handphone. Begitu kita tanya lagi, sebenarnya apa sih yang Anda inginkan? Saya pengen dibeliin motor, Pak. Kalau saya dibeliin motor, baru saya mau ngaji, saya mau sekolah. Akhirnya orang tua namanya juga ngelihat anaknya kepengenan begitu, diturutin. Begitu diturutin beli motor, ternyata makin jauh dari Allah. Dia nggak sholat, dia nggak ngaji, dia nggak sekolah. Yang ada apa? Dolan, main, bergaul yang enggak. Nah ini orang tua kalau sudah begini nyerah nih. Mau dikerasin, mau dipukulin, itu titipan dari Allah, bukan cara mendidik yang benar. Orang tua haram hukumnya memukuli siapa? Anaknya. Anak itu titipan dari Allah. Anda bukan pemilik anak. Sang pemilik anak itu siapa? Allah. Anda hanya dititipi, maka jangan perlakukan anak itu sewenang-wenang. Kewajiban Anda hanya menjaga, mendidik supaya mereka menjadi yang lebih baik di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau sudah kita dititipin anak oleh Allah, kemudian kita tidak bisa menjaga titipan Allah, kita tidak mendidiknya, kita berdosa. Berarti kita ingkar dari amanah. Tapi kita sudah berusaha. Saya sudah mencoba mendidik anak saya begini, begitu. Cara apapun saya sudah lakukan. Tawakal Anda kepada siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka saya ingatkan, nih para pemuda-pemudi, mumpung masih banyak kesempatan, ada orang tua kita saat ini, jangan disia-siakan. Anda jangan coba-coba berani bentak mereka. Anda jangan coba-coba marah-marah kepada orang tua Anda, apapun sebabiannya. Jangan. Apalagi Anda berani main fisik kepada orang tua, apalagi Anda berbicara kasar kotor kepada orang tua, sampai berani mengusir mereka. Apakah menjadikan mereka babu di rumah? Juga sama saja. Itu perbuatan yang sangat laknat, dosa. Ya, Nabi pada saat diisrokan dan dimi'rajkan, Nabi bersama malaikat Jibril. Nabi diperkenankan untuk bisa melihat bagaimana keadaan di dalam neraka. Nabi melihat apa? Manusia digantung di atas ranting-ranting pohon yang terbuat dari api neraka. Di bawahnya api yang menyala. Digantung itu orang. Nabi bertanya, ya Jibril, siapa mereka? Jibril menjawab, mereka itu umatmu Muhammad. Dosa apa yang mereka lakukan? Hum alladzina fid dunya yastamuna abahum wa ummahatihim. Mereka itu ketika di dunia dulunya suka marah-marah sama ayah dan ibunya, suka bentak ayah dan ibunya. Ya Allah, ternyata orang yang berani bentak ayah, orang yang berani bentak ibunya, siksaannya berat. Di hari kiamat, ibadah Allah, dia akan digantung di atas api neraka yang menyala, ibadah Allah. Dan ada yang menarik juga mengerikan. Kata Nabi, kullu dzunu yu'akhiru adzab yaumil qiyamah illa aqul liwalidayhi. Setiap dosa itu akan diakhirkan siksanya nanti di hari kiamat, ibadah Allah. Dosa yang kita lakukan semuanya akan diakhirkan siksanya di hari kiamat, illa kecuali akun liwalidayhi, orang yang berani apa?
menyakiti perasaan orang tua, dia membentak orang tuanya sampai orang tuanya menangis, maka dia akan disiksa oleh Allah di dunia. Kontan ibadah Allah. Ya Allah. Pantas Nabi mengatakan, birru aba'akum tabarrukum abna'ukum. Kalian harus berbuat baik kepada siapa? Kedua orang tua kalian. Sebab apa? Kalau kalian berbuat baik kepada kedua orang tua kalian, maka nanti anak-anak kalian akan berbuat baik kepada kalian. Kalau ada anak-anak kita sekarang berlaku kasar kepada kita, mungkin saja kita dulu waktu masih muda berani sama siapa? Orang tua kita, maka ini balasannya, kontan di dunia. Tapi ada saya dari mulai muda balik, saya nggak pernah melawan sama orang tua, saya nggak pernah berani sama orang tua. Namun anak-anak saya sekarang berani. Itu ujian dari siapa? Dari Allah. Anda diuji dengan anak Anda sabar atau tidak. Subhanallah. Jangan. Ya, di sini ada pemuda, ada pemudi. Jangan sampai berani. Ya, membentak siapa? Orang tua. Bahkan ibadah Allah, apa kata Nabi? Ketika Nabi didatangi oleh seseorang, ya Rasulullah, aku datang kepadamu mau minta pandanganmu. Apa menurutmu jika aku istiqomah melakukan sholat yang 5 waktu, puasa di bulan Ramadan, saya keluarkan zakat, bahkan saya berhaji ke Baitullah, saya lakukan itu semua, apa pendapatmu dan apa yang akan aku dapatkan? Rasul menjawab, kalau memang itu yang Anda lakukan, maka Anda akan dikumpulkan nanti di hari kiamat bersama siapa? Orang-orang yang soleh, para nabi, para rasul, orang-orang yang mati syahid. Kalau kita sudah dikumpulkan dengan mereka, dipastikan kita akan masuk surga bersama mereka. Tidak kecuali kata Nabi, kumpul walidain, orang yang nyakitin perasaan siapa? Kedua orang tuanya. Meskipun dia sholat 5 waktu, dia jaga. Meskipun dia sholat tahajud tiap malam, dia sholat duha, dia sedekah, dia haji ke Baitullah setiap tahun, umroh setiap bulan, semua itu tidak ada artinya kalau seandainya Anda berani bentak siapa? Orang tua. La haula wala quwata illa billah. Semoga kehadiran kita di tempat ini menjadi penuh rahmat, penuh taufik dan hidayah dari Allah. Ketika kita pulang, kita menyadari bahwa ternyata banyak kesalahan dan dosa yang kita lakukan kepada kedua orang tua kita, maka kita harus meminta maaf kepada mereka. Mulai saat ini, mulai detik ini, kita tidak boleh berani lagi kepada siapa? Kedua orang tua kita. Yang masih ada orang tua, segera Anda dekati mereka, segera Anda jaga mereka, dan jangan pernah berhenti untuk mendoakan mereka setiap hari. Setiap selesai sholat 5 waktu, jangan pernah berhenti untuk mendoakan mereka. Sebab Nabi mengatakan, man taroka doa li walidayhi fa innahu yanqati'u anhu rizq. Siapa orang yang berani, yang coba-coba meninggalkan doa untuk kedua orang tuanya, berarti dia sedang memutuskan rezeki. Subhanallah. Orang yang rezekinya seret, orang yang usahanya bangkrut, orang yang hidupnya banyak masalah, padahal dia bukan memperjuangkan kebenaran, hidupnya ruwet, hidupnya sempit, bisa jadi dia tidak baik hubungannya dengan siapa? Orang tua. Bisa jadi dia selalu meninggalkan doa kepada siapa? Orang tua. Maka jangan pernah kita para orang tua, para pemuda-pemudi untuk meninggalkan doa kepada kedua orang tua. Baca setiap hari, baca setiap saat, baca setiap selesai sholat yang 5 waktu. Allahumma ighfirli dhunubi wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Coba baca sama-sama. Allahumma ighfirli dhunubi wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Baca minimal 3 kali. Kalau nggak sanggup sekali, jangan sampai sekali saja nggak sanggup. Ini penting. Dengan kita sering mendoakan kepada kedua orang tua, maka insya Allah kita akan hidup dalam keadaan penuh berkah. Amin ya rabbal alamin. Nah, ini doa. Silakan Bapak Ibu baca selesai sholat yang 5 waktu 1 kali putaran saja. Yang bisa Arabnya baca Arabnya, yang nggak bisa latennya tuh arti dari lafaz ini. Di sini ada putra putri kita yang sudah belajar. Ibu-ibu nggak bisa baca Arab, tulis dengan laten, minta tolong kepada anak ibu. Ya,
Nah, bapak-bapak yang sudah betul-betul, ibu-ibu juga kedua matanya tidak jelas melihatnya, tambal pakai kaca mata, sekira apa? Jelas. Ini kesempatan kita. Sebab apa? Ad-du'a silahul mu'mini. Doa itu adalah senjata orang mukmin. Dengan doa insya Allah semuanya beres. Dengan doa insya Allah semuanya apa? Selesai. Kekuatan kita ada pada doa. Jangan sepelekan doa. Jangan remehkan doa. Berdoalah dengan penuh keyakinan kepada Allah. Ud'ullaha wa antum lahu muqinun bil ijabah wa'lamu annallaha la yastajibu du'an min qalbin ghafilillah. Nabi ingatkan kita, syarat untuk diterimanya doa, kita harus yakin bahwa kita berdoa pasti Allah akan kabulkan. Jangan sekali-kali kita lalai. Kita berdoa kemudian kita bilang, percuma kita berdoa. Yonganan kita wonge bodoh begini masa diijabah sama Allah. Dia nggak bisa. Berarti ibu sudah sekutuan pada siapa? Pada Allah. Ana inda dhanni bi, kata Allah dalam hadis qudsinya, aku ini bagaimana prasangka hambaku. Ya. Ana inda dhanni abdi bi, aku ini bagaimana prasangka hambaku kepadaku. Kalau prasangka kita baik kepada Allah, insya Allah hasilnya juga akan baik. Tapi prasangka kita buruk kepada Allah, maka niscaya semuanya akan sia-sia. Siap mengamalkan doa ini, Bu? Ya. Siap mengamalkan doa ini? Ya. Mari kita baca sama-sama ya. Ibu perhatikan. Kita percepat. Nanti Ibu baca pelan-pelan kalau di rumah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma innaka wahabtana awladana wa anta khairul warithin. Waj'alhum dzurriyyatan thayyibatan innaka sami'ud du'a. Nastaghfiruka Allahumma wa natubu ilaik. Nastaghfiruka Allahumma wa natubu ilaik. Allahumma inna nastaudiuka awladana fi kulli makanin ghabat anhum uyununa fahrushum بعينك التي لا تنام واكنفهم بركنك الذي لا يرام واحفظهم بعزك الذي لا يضام واكلهم بالليل والنهار واهدهم وسددهم واغنهم واسلهم وعافهم واعف عنهم وارزقهم حسن الخصال وجملهم بالبر والوصال واجمع قلوبهم على الخير واعذهم من شر كل ذي شر واصرف عنهم شر ما قضيت وبارك لهم في أعمارهم وثبت قلوبهم على دينك وطاعتك واجعل قلوبهم آمرة بذكرك وحبك برحمتك يا أرحم الراحمين. Rabbi yassir lana wa la tu'assir alaina. Rabbi tammim lana bil khairi a'malana. Rabbi yassir lana wa la tu'assir alaina. Rabbi tammim lana bil khairi a'malana. Yuk sana. Rabbi yassir lana wa la tu'assir alaina. Rabbi tammim lana bil khairi a'malana. Sekali lagi. Rabbi yassir lana wa la tu'assir alaina. Rabbi tammim lana bil khairi a'malana. Ayyuhal hadirun hadani Allah wa iyyakum ila siratal mustaqim. Al-Fakir mengaturkan ucapan terima kasih wabil khusus kepada Sahibul Bait dan juga seluruh kaum muslimin muslimat mukminin mukminat, wabil khusus kepada Pak Guru dan juga wabil khusus kepada para tuan guru
Mohon maaf atas segala kekurangannya. Jazakumullahu khairan katsiran wa ahsanal jazaa wa ajarakumullahu ajran azima. Semoga Allah Subhanahu wa taala mempertemukan kita tidak hanya saat ini di dunia, tapi nanti di yaumil qiyamah kita bersama-sama berkumpul di mahsyar, dan kita berkumpul dengan orang-orang yang soleh, kita masuk ke dalam surga bersama Nabi kita tercinta. Amin ya rabbal alamin. Untuk doa supaya lebih barokah kita serahkan kepada sahibul wilayah, para tuan guru kita, ada ulama, ada kiai di tengah-tengah kita. Kita berikan kesempatan kepada mereka supaya ada keberkahannya. Mohon Bapak. Ada. Oke. Saya cukup sampai di sini. Wassalamualaikum warahmatullahi